Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita bersilaturahim ke rumah Ustadz Cahyo, Ustadz muda yang suaranya Masya Allah. Maka insyaallah kita bertanya-tanya bagaimana pengalaman beliau bisa menghafal Quran, bisa menjadi imam di beberapa masjid di Jakarta dan daerah-daerah sekitarnya. Langsung saja kita berjumpa dengan Ustadz Cahyo. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana kabarnya nih? Masya Allah. Boleh nih kepada kita semua, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi-bagi pengalaman Ustadz Cahyo dari awal-awal orang biasa, orang yang tidak kenal dengan Ustadz Cahyo, sekarang orang menjadi idola, menjadi rebutan, imam minta imam di masjidnya, minta imam di tempatnya masing-masing. Padahal dulu orang itu biasa-biasa saja melihat Ustadz Cahyo. Tolong nih dibagi pengalamannya dan nanti bagaimana keutamaan daripada Al-Quran, khasiat-khasiatnya, salawat dan gitu. Insyaallah Ustadz Cahyo silakan, Ustadz Cahyo, biar pemirsa juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, para hadirin pemirsa rahimakumullah. Pada hari ini saya kedatangan seorang ustadz yang termasuk salah satu guru saya, baik guru agama maupun guru spiritual pribadi saya. Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan bercerita tentang bagaimana awal saya seorang yang mungkin tidak dianggap atau orang yang dianggap sebelah mata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Para hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini saya kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Beliau termasuk salah satu guru spiritual saya, yaitu Bapak Ustadz Adi Istiadi SISOS. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan sedikit membahas tentang bagaimana barakah Al-Quran dan bagaimana mustajabnya sholawat. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk, bukan hanya sebagai petunjuk tetapi juga sebagai pedoman umat Islam dalam rangka menggapai kehidupan dunia akhirat yang bahagia. Siapa yang membaca Al-Quran bahkan satu huruf saja, maka Allah akan balas dengan 10 kebaikan. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang berbuat baik satu kebaikan, maka Allah akan balas dengan 10 kebaikan. Sementara ketika kita membaca Al-Quran, bukan hanya 10 kebaikan, tetapi keberkahan yang ada dalam diri kita pun Allah akan berikan. Kemudian yang kedua, sholawat. Sholawat merupakan pengimplementasian cinta kita kepada Nabi, yang dimana ketika kita bersholawat, siapa yang bersholawat kepadaku, kata Rasulullah,
maka aku akan balas dengan 10 kali. Oleh karena itu mari sama-sama kita senantiasa melantunkan sholawat dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Rasulullah, karena barang siapa yang sudah dekat dengan Rasulullah maka kita pun akan diberikan kebahagiaan yang luar biasa. Toh setiap hari kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah aku kebahagiaan dunia dan akhirat, dan jauhkanlah aku dari siksa api neraka. Oleh karena itu dalam menggapai kebahagiaan maka ada 2 hal yang perlu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, istiqomahkan dalam membaca Al-Quran. Yang kedua, perbanyak sholawat, karena setiap doa itu akan tergantung antara langit dan bumi. Lalu bagaimana cara untuk menghilangkan hijab tersebut? Maka dengan sholawat. Ini Ustaz, boleh kita nih tanya-tanya buat motivasi sama buat teman-teman kita, misal dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan Ustaz dulu ini orang biasa ya, orang biasa. Orang menganggapnya mungkin dia anak muda dari kampung datang ke kota, ya menganggap sebelah mata dan luar biasa. Tiba-tiba sekarang sudah menjadi imam di beberapa masjid, bahkan di tempat-tempat yang katakanlah banyak jumlahnya, sangat banyak kan. Itu bagaimana tuh? Apakah Ustaz dia belajar atau bagaimana? Atau tiba-tiba ada wangsit atau bagaimana Ustaz? Silakan Ustaz itu. Ya, tentunya kembali lagi ketika kita ingin menggapai kehidupan bahagia dan akhirat, dunia dan akhirat, maka ya kita salah satunya istiqomahkan dalam membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Dan bukan hanya itu, ketika kita sudah sadar bahwa kita salah, kurang dalam membaca Al-Quran, maka istiqomahkan. Sekalipun itu hanya terbata-bata, maka bacalah. Ya, kemudian saya pun seperti itu, walaupun memang belum istiqomah, tetapi insya Allah sedikit demi sedikit kita sama-sama belajar untuk istiqomah dalam membaca Al-Quran. Ya gitu, saya pernah dengar nih Ustaz dulu itu katanya pernah kerja di proyek, di bangunan, terus jualan koran. Kok tiba-tiba jadi Ustaz gitu? Itu apa, ada yang ngajak atau emang bagaimana itu Ustaz? Jadi sebenarnya Ustaz itu hanya sekadar gelar dari masyarakat. Tentunya kita sama-sama belajar. Dulu memang awal saya seorang tukang bangunan kuli, cuman saya anggap semuanya adalah suatu proses, karena memang ketika kita ibarat berlian, untuk menggapai berlian itu adalah salah satunya dengan cara harus ditempa dulu, harus digosok dulu, maka dia akan baru mendapatkan berlian. Karena memang berlian itu biasanya ada di dalam dalam unsur batu yang sangat kecil, jadi seperti itu. Dan begitu pun saya, ya alhamdulillah, jadi belajar dan alhamdulillah. Belajar jadi di mana itu Ustaz? Di pesantren, di kampus atau di mana itu Ustaz? Yang pertama saya belajar di kampus PTIQ, yang kedua belajar. Itu apa tuh PTIQ itu? Ya, kampus PTIQ Tinggi Ilmu Al-Quran. Ya, itu banyak pemirsa yang kurang tahu juga itu. Kemudian yang kedua, alhamdulillah sampai saat ini masih belajar bertalaki dengan salah satu imam Masjid Istiqlal, yaitu Kiai Haji Hashim Abdul Majid MA. Jadi itu biayanya kan butuh biaya Ustaz ya, namanya kuliah gitu ya, apalagi juga jauh dari orang tua. Terus biayanya itu bagaimana? Apa dari kerja bangunan, apa dari bantuan dari teman atau dari bagaimana itu Ustaz? Ya, yang pertama memang dulu kerja bangunan, kemudian yang kedua memang alhamdulillah ada kakak yang kebetulan termasuk mendukung, sangat mendukung, alhamdulillah. Beliau barakallahu fikum, beliau sangat mendukung
dan termasuk beliau juga orang yang mendidik saya dari nol bahkan sampai saat ini. Biasa dulu kan orang anggap sebelah mata gitu sama Ustaz Cahyo, ketemu juga diam aja, anggapannya ini lah. Tapi sekarang itu bagaimana rasanya Ustaz? Kadang-kadang masjid A, masjid B berbuat minta jadwal Ustaz jadi imam. Itu rasanya sama enggak sama yang dulu gitu Ustaz? Sekarang itu kira-kira gitu ya, sebagai manusia gitu. Sebenarnya bagi saya adalah suatu ujian, karena kenapa dikatakan ujian? Walaupun memang ya sebagian besar dari nikmat Allah SWT, tapi di balik itu ada ujian yang memang tentu semua orang pasti akan alami. Termasuk salah satunya ujian yang berasal dari manusia. Bisa jadi dari ujian yang mungkin jadi sebenarnya bagi saya ya alhamdulillah yang pertama nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang kedua merupakan ujian di mana apakah dengan seperti ini saya masih bersyukur kepada Allah. Insya Allah. Jadi pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama anak-anak muda dari kampung, dari desa, dari pelosok-pelosok negeri, jangan berkecil hati. Ini contohnya Ustaz Cahyo yang tadinya biasa-biasa saja, sekarang subhanallah suaranya bikin kita kayak berasa di mana tuh, di Masjidil Haram. Nah, bisa aja Ustaz nih kasih contoh nih, baca surat apa gitu, biar pemirsa juga anak-anak muda percaya nih, oh Ustaz emang bisa ngaji dan suaranya enak didengar gitu. Kira-kira silakan teman-teman Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Masya Allah Ustaz, sampai saya meneteskan air mata ini, terharu juga ini. Semoga ini apa Ustaz ada nih bisa, apakah anak-anak muda bisa belajar sama Ustaz atau bisa bagaimana untuk menghubungi Ustaz Cahyo, ada di YouTube atau di mana nanti, atau bagaimana Ustaz? Channelnya ada juga di YouTube atau di Facebook atau di mana gitu? Untuk belajar bisa lewat YouTube, channelnya Ngaji Bareng Santri. Oh ya, nanti ada ya di sini. Ngeling. Nah, kita ngeling tadi gitu. Terus ada pengalaman lagi Ustaz ya, misalkan ini kan lagi ramai ya salawat gitu, katanya bisa sambil baca salawat menumpas para dukun. Nah, mungkin kita nggak dengan cara menumpas dukun kan ya. Tadi Ustaz bacakan satu salawat dibalas 10 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada nggak pengalaman-pengalaman yang Ustaz rasakan atau Ustaz alami tentang keberkahan salawat gitu? Ya, salah satu
mustajabnya sholawat yang saya rasakan ketika waktu itu umroh tahun 2017, alhamdulillah. Memang saat itu ingin sekali mencium Hajar Aswad karena memang sunnah, tetapi yang kedua sangat luar biasa. Juga orangnya gede-gede gitu, banyak orang gede-gede gitu ya, Ustaz, ya. Besar. Sementara badan saya kan ya mohon maaf Mungil gitu. mungil. Sangka anaknya gitu. Nah kemudian saya menelpon salah seorang ustadz yang masya Allah termasuk guru spiritual saya. Saya telepon, maaf ustadz, saya ini udah berapa kali bahkan sampai kain kiswah sudah di kain penutup Ka'bah itu Sampai situ ya, sudah sampai situ. sampai situ, bahkan sudah selangkah lagi menuju Hajar Aswad. Ternyata sekomentar. Dan ketika saya menelpon beliau, ya alhamdulillah beliau kasih satu amalan yaitu sholawat. Cuma sholawat aja, Ustaz. Hanya sholawat saja, alhamdulillah. Ya semuanya memang Itu dari Allah. berapa kali itu akhirnya menyium Aswad setelah membaca sholawat? Alhamdulillah dari membaca sholawat itu, insya Allah sekitar 3 kali saya bisa. Oh, Masya Allah, itu. Padahal kan ininya orangnya besar-besar, tinggi-tinggi gitu, Ustaz. Oh, Masya Allah. Ya, jadi memang sebenarnya masih banyak berkah sholawat itu masih banyak, dan tentunya para pemirsa pun boleh dicoba yang memang belum mengistimewakan sholawat, boleh dicoba, dan insya Allah dalam waktu dekat insya Allah akan tercapai. Terus Ustaz katanya dulu kan pernah kehilangan barang itu ya, ya itu sudah jadi imam lah gitu. Apa tuh barang yang berharga hilang semua kata Ustaz. Terus dengan keberkahan daripada Al-Quran juga ya, gimana tuh ceritanya? Saya dengar itu sih ada yang bisikin saya gitu kemarin-kemarin. Ya, jadi memang ya namanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap yang berasal dari Allah tentu akan kembali lagi kepada Allah. Jadi memang waktu itu kebetulan lagi proses skripsi, dan alhamdulillah skripsi waktu itu sudah selesai. Namun karena memang Allah uji dengan salah satu ujian yang masya Allah nikmat. Jadi seluruh data file yang ada itu hilang bersama laptopnya. Lemes kalau saya itu Ustaz, lemes sejak jadinya lemes saya dari itu. Ya sama Pak. Sebenarnya waktu itu saya juga lemas, tapi ya alhamdulillah guru spiritual kasih Anak muda nih Ustaz, biar semangat amal agama, semangat gairah bekerja, semangat ibadah, macam lah. Silakan Ustaz. untuk kaum muda tetap semangat berjuang demi menata masa depan. Namun ingat satu hal, apapun yang kita dapatkan sampai hari ini, tentu itu semuanya adalah izin dari Allah. Tanpa izin dari Allah, kita bukan siapa-siapa dan kita bukan apa-apa. Oleh karena itu, berjuang harus, tetapi jangan lupa sisipkan doa dalam setiap perjuangan. Insya Allah keberhasilan dan kesuksesan akan lebih mudah teraih ketika kita dekat dengan Tuhan. Nah, Ustaz, jangan lupa kita ini pada pemirsa, sahabat Quran dan salawat. Nah, ini like di channel ini. Sebelumnya Ustaz, sebelum kita berpisah, ini Ustaz biar selamat, biar semangat gitu. Semangat juga. Suaranya enak gini-gini. Insyaallah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad,
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik. Insyaallah pemirsa, nanti kita akan berjumpa dengan sahabat-sahabat yang juga dekat dengan Quran, dengan salawat. Tunggu nanti episode selanjutnya. Dari rumah Ustaz Cahyo, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.